Halo, sahabat horor. Selamat datang kembali di kisah horor 77, tempat di mana cerita menyeramkan hadir untuk membuat malam kalian semakin mencekam. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami malam ini. Aku akan membawakan kisah nyata dari kesaksian seorang satpam pabrik. Dia mengaku mengalami kejadian yang sampai sekarang masih membuat bulu kuduknya berdiri setiap kali mengingatnya. Kejadian itu terjadi di pabrik tempatnya bekerja. Sebuah bangunan besar yang sudah beroperasi puluhan tahun. Tapi di balik hiruk pikuk siang hari, malamnya menyimpan rahasia kelam. Dan malam itu dia sendirian sampai sesuatu muncul di layar CCTV. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita simak kisah lengkapnya. Namaku Andi. Sudah 5 tahun aku bekerja sebagai satpam di sebuah pabrik garmen di pinggiran kota. Pekerjaan ini, kalau boleh jujur, bisa dibilang sepi dan monoton. Apalagi kalau kebagian shift malam suasana sunyi, hanya suara jangkrik dan sesekali angin yang berdesir melewati celah-celah pintu. Kebanyakan waktuku dihabiskan duduk di pos, menatap layar CCTV yang memantau hampir seluruh sudut pabrik. Kadang, kalau bosan, aku keliling area pabrik yang luasnya hampir seperti lapangan bola, hanya untuk memastikan semua gerbang terkunci dan tidak ada orang yang masuk tanpa izin. Pabrik ini punya 3 gudang besar, 2 diantaranya aktif, penuh dengan kain, mesin jahit, dan tumpukan kardus berisi pakaian siap kirim. Tapi, yang satu lagi gudang nomor 3 sudah lama dikosongkan. Banyak cerita beredar tentang gudang itu. Konon, 10 tahun lalu, pernah ada kecelakaan kerja yang mengerikan. Seorang pekerja wanita tewas terjepit mesin pemotong kain. Ada yang bilang kematiannya cepat, ada juga yang bilang korban sempat terjepit berjam-jam sebelum ditemukan. Yang pasti, sejak itu, gudang tersebut ditutup rapat. Mesin-mesin di dalamnya dibiarkan berdebu, dan pintunya selalu dikunci dengan gembok besar. Sebagai orang yang bekerja di sini, aku sudah sering mendengar gosip dari karyawan lain. Katanya, kalau lewat dekat gudang itu malam-malam, suka terdengar suara mesin yang menyala sendiri. Ada juga yang mengaku mencium bau wangi bunga melati bercampur darah besi. Tentu saja, awalnya aku tidak percaya. Bagiku itu hanya cerita iseng untuk menakut-nakuti karyawan baru. Aku sendiri sering lewat depan gudang itu saat patroli, dan tidak pernah melihat atau mendengar apa-apa. Sampai malam itu, suasana pabrik lebih hening dari biasanya. Tidak ada lembur di lini produksi, jadi hanya aku yang berjaga. Hujan baru saja reda, menyisakan udara lembab dan aroma tanah basah. Di layar CCTV, semua terlihat normal. Satu-satunya pergerakan hanyalah dari seekor kucing liar yang sering masuk area pabrik mencari makanan. Sekitar pukul 11 malam, aku memutuskan untuk patroli. Sambil membawa senter, aku berjalan melewati lorong-lorong panjang yang sunyi. Cahaya lampu neon di langit-langit berkelip-kelip, seolah sudah lelah menyala. Begitu sampai di area belakang pabrik, aku melewati gudang nomor 3. Seperti biasa, pintunya tertutup rapat. Gembok besi besar menggantung di kaitnya. Aku mengarahkan senter, sekadar memastikan. Namun, malam itu aku mendengar sesuatu. Suara yang tidak seharusnya ada. Di balik pintu besi itu, samar-samar terdengar seperti mesin berputar. Suaranya berat, berirama, persis seperti mesin pemotong kain yang digunakan di gudang-gudang aktif. Aku berhenti, mencoba memastikan telingaku tidak salah dengar. Hah? Nggak mungkin, pikirku. Gudang itu sudah lama tidak digunakan. Listriknya pun seharusnya sudah diputus. Tapi suara itu ada pelan, tapi jelas seperti sedang memotong sesuatu. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma suara dari gudang sebelah, gumamku. Tapi semakin kuperhatikan, semakin yakin aku bahwa sumbernya memang dari dalam gudang nomor 3. Lalu, suara itu berhenti.
berganti dengan bunyi lain. Suara langkah kaki, pelan, teratur, seolah seseorang sedang berjalan di antara mesin-mesin di dalam sana. Langkah itu berhenti, tepat di balik pintu. Aku merasakan bulu kudukku berdiri. Tanganku yang memegang senter tiba-tiba terasa dingin dan basah oleh keringat. Sejenak, aku hanya berdiri mematung. Bagian logis di kepalaku berkata untuk segera pergi, kembali ke pos, dan mengabaikannya. Tapi rasa penasaran mengikat kakiku di tempat. Aku mencoba mengintip lewat celah kecil di bagian bawah pintu besi. Gelap, tidak ada cahaya sama sekali di dalam sana. Tapi ada sesuatu yang bergerak, bayangan, entah itu kaki seseorang atau sesuatu yang lain. Aku mundur perlahan, mencoba mengatur napas. Sudahlah Andi, gak usah kepo, bisikku pada diri sendiri. Namun, tepat saat aku berbalik, terdengar suara ketukan dari dalam gudang 3 kali, pelan, tapi terasa menghantam jantungku. Duk, 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 aku membeku. Keringat mengalir di pelipis. Ketukan itu bukan seperti seseorang mengetuk pintu untuk minta dibukakan. Lebih isyarat, panggilan. Angin malam tiba-tiba bertiup kencang, membuat ranting pohon di belakang gudang bergesekan dan menghasilkan suara seperti bisikan-bisikan kecil. Aku melangkah mundur, lalu mempercepat langkah menuju pos jaga. Sepanjang perjalanan, pikiranku dipenuhi tanya, siapa atau apa yang ada di dalam gudang itu? Aku tidak tahu, tapi sejak malam itu, aku mulai percaya bahwa beberapa tempat, meski terlihat biasa di siang hari, menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar cerita lama. Dan aku akan segera mengetahui bahwa malam itu hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih menakutkan. Hujan malam itu turun tanpa kompromi. Butiran air menimpa atap pos satpam, seperti ribuan jarum yang dijatuhkan bersamaan. Angin bertiup kencang dari arah utara, membuat dedaunan pohon sengon di pinggir pagar pabrik berderit-derit. Seng yang menutup sebagian gudang bergetar, mengeluarkan bunyi krek-krek panjang, seperti suara logam yang dipelintir perlahan. Aku duduk di kursi putar reot, menatap deretan monitor CCTV di depanku. Satu persatu gambar dari kamera pabrik menampilkan sudut yang berbeda: halaman depan, pintu masuk kantor, area parkir karyawan, lorong-lorong di dalam pabrik, dan tentu saja 3 gudang besar. Awalnya, semua terlihat normal, tak ada aktivitas berarti. Shift malam memang jarang ramai, apalagi di tengah hujan deras seperti ini. Tapi lalu, mataku berhenti pada monitor kamera. Nomor ke-7 kamera itu diarahkan tepat ke gudang kosong yang selama ini jarang sekali kulirik. Aku mengerjap. Ada sesuatu yang berbeda. Pintu besi gudang itu, yang aku tahu selalu terkunci rapat, pelan-pelan bergerak terbuka. Celahnya makin lebar, hingga aku bisa melihat kegelapan pekat di dalamnya. Aku mencondongkan tubuh ke depan, memastikan pandanganku tidak salah. Tetesan air hujan di layar membuat gambar agak buram, tapi aku yakin benar, pintu itu bergerak sendiri. Angin, mungkin, gumamku pelan, mencoba menenangkan diri. Tapi logika segera menolak. Engsel pintu itu berat, karatan, dan tidak mungkin bergerak hanya karena tiupan angin. Lalu, sesuatu muncul di tengah gudang. Sosok putih, tinggi, rambutnya panjang, tergerai kusut hingga menutupi wajah. Tidak bergerak, hanya berdiri diam menghadap kamera. Aku tidak bisa melihat matanya, tapi entah kenapa terasa seperti ia sedang menatap langsung padaku. Dadaku serasa diremas, tanganku mulai berkeringat. Aku meraih hati di meja, menekan tombol untuk memanggil Darto, teman satpam yang berjaga di area belakang malam ini. Dar, di belakang aman? Kamu lihat pintu gudang kosong? Tanyaku cepat. Tidak ada jawaban. Aku ulangi panggilan, tetap hening. Hanya terdengar desis hujan melalui speaker HT. Sial, aku menggerutu, merasakan kegelisahan merayap seperti semut ke seluruh tubuh. Sosok di layar tidak bergerak sedikit pun. Waktu seakan membeku. Jantungku berdetak kencang, terdengar
jelas di telingaku sendiri. Akhirnya, aku mengambil keputusan-keputusan yang sampai hari ini masih kusesali. Aku akan mengecek langsung ke gudang. Aku meraih senter besar di meja, memastikan baterainya penuh. Jemariku mencengkeram gagangnya erat, seperti pegangan hidup. Kututup jaket satpamku rapat-rapat, menurunkan topi hingga menutupi sebagian wajah. Keluar dari pos, angin dingin langsung menyambar. Hujan membasahi wajahku meski aku berlari menunduk. Jalan setapak menuju gudang licin oleh lumpur. Lampu-lampu taman yang biasanya menyala terang, malam ini redup seperti kehabisan daya. Semakin dekat ke gudang, suara hujan mulai tertelan oleh detak jantungku. Dang. Akhirnya, aku sampai di depan pintu besi itu. Dan pintunya tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda baru saja terbuka. Tidak ada sosok di depannya. Hanya genangan air hujan yang memantulkan bayangan lampu redup. Aku menelan ludah. Mungkin aku salah lihat, bisikku mencoba meyakinkan diri. Tapi sebelum sempat berbalik, aku mendengar suara itu. Berat, terputus-putus. Seperti seseorang sedang menghembuskan nafas tepat di belakang leherku. Bulu kudukku meremang. Perlahan, aku berbalik cepat. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya hujan yang jatuh dan udara dingin menusuk tulang. Aku menghela napas panjang, mencoba menertawakan ketakutanku sendiri. Lalu, klik, senter di tanganku tiba-tiba mati. Cahaya hilang, menyisakan kegelapan yang pekat. Jangan bercanda, bisikku panik sambil menepuk-nepuk senter. Tapi saat itu juga, di tengah sunyi yang mencekam, aku mendengar bisikan pelan, begitu dekat di telingaku, seakan bibirnya nyaris menyentuh kulitku. Kenapa kamu ganggu aku? Bisikan itu dingin, tidak marah, tapi penuh perasaan, seperti seseorang yang telah lama menunggu. Otot kakiku menolak bergerak, tapi naluri bertahan hidup memaksaku mundur. Sekali lagi, aku menoleh cepat kosong. Tidak ada siapapun, tapi entah dari mana, aroma besi berkarat bercampur wangi anyir darah samar mulai tercium. Aku tidak tahan lagi. Tanpa pikir panjang, aku berlari secepat mungkin menuju pos. Kakiku terpeleset sekali, tapi aku tidak berhenti. Nafasku tersengal, nyaris tersedak oleh udara dingin. Begitu masuk ke pos, aku langsung menutup pintu dan memutar kunci. Lututku lemas, keringat bercampur air hujan mengalir di pelipis. Aku menatap monitor kamera nomor ke-7. Pintu gudang kembali tertutup rapat, seperti tidak pernah terbuka. Dan di tengah layar, sosok putih itu tidak ada lagi. Aku langsung berlari keluar gudang, tidak menoleh sedikit pun. Nafasku memburu, seakan paru-paruku terbakar. Setiap hembusan seperti pisau yang mengiris tenggorokan. Air hujan membasahi seragamku, menambah berat langkahku. Rasanya setiap detik terasa lebih panjang dari biasanya. Dalam kepalaku, suara itu bisikan pelan yang tadi menyusup ke telinga terus bergema. Kenapa kamu ganggu aku? Saat akhirnya sampai di pos jaga, aku hampir terhuyung. Tanganku refleks menutup pintu dan memutar kuncinya. Dada naik turun, keringat bercampur air hujan, dan tanganku bergetar hebat saat meraih kursi. Aku duduk, mencoba menenangkan diri. Tapi mataku justru menatap ke arah monitor CCTV. Kamera nomor ke-7. Aku menelan ludah. Di layar, pintu gudang itu tertutup rapat, seperti tidak pernah terbuka sama sekali. Tidak ada tanda-tanda keanehan, tidak ada sosok putih, tidak ada gerakan pintu, hanya bayangan gelap dari lampu jalan yang temaram. Aku bahkan sempat menggosok mataku, berharap tadi hanya halusinasi, tapi ingatan itu terlalu jelas. Aku ingat setiap detail gerak pintu yang perlahan, sosok tinggi dengan rambut menutupi wajah, bahkan dinginnya udara di tengkukku ketika suara itu berbisik. Malam itu, aku tak bisa tenang.
Setiap suara, entah itu ranting jatuh atau air hujan menetes dari atap, membuatku tersentak. Aku mencoba menghubungi rekan satpam yang tadi kukira ada di area belakang, tapi ponselnya mati. Anehnya, saat shift berakhir menjelang subuh, dia datang dari arah yang berlawanan sambil menguap. Katanya, ia sedang patroli di blok perumahan karyawan, jauh dari gudang. Jadi, siapa yang tadi harusnya berjaga di dekat sana? Besok paginya, setelah mandi dan mengganti seragam, aku memberanikan diri melapor pada kepala keamanan, Pak Surya. Pria itu sudah berubah sebagian. Wajahnya keras, tapi ada ketenangan yang aneh. Saat aku menceritakan semuanya dari pintu yang terbuka, sosok putih, hingga bisikan di telinga dia, hanya terdiam, menatapku lama. Lalu, perlahan, dia menghela napas panjang. Kamu bukan orang pertama yang melihatnya, katanya pelan. Kalau shift malam, jauhi gudang itu. Aku sempat ingin bertanya lebih jauh, tapi nada suaranya membuatku urung. Ada sesuatu dalam cara ia mengucapkannya, seolah peringatan itu bukan sekadar nasihat, tapi aturan tak tertulis yang harus ditaati. Namun rasa penasaranku belum padam. Selama beberapa hari, aku mencari tahu dari satpam senior. Mereka bercerita setengah berbisik, seakan takut sesuatu mendengar. Katanya, gudang itu dulu bekas tempat penyimpanan peralatan lama, tapi sejak insiden bertahun-tahun lalu, sudah tidak digunakan lagi. Insiden, aku mendesak untuk tahu. Ternyata, sekitar 8 tahun lalu, seorang pekerja wanita bagian kebersihan ditemukan meninggal di dalam gudang. Posisi tubuhnya aneh, terlilit tali rafia di leher, tapi tidak ada tanda perlawanan. Polisi tidak pernah menemukan pelakunya. Sejak saat itu, gudang dibiarkan kosong, hanya terkunci dari luar. Tapi beberapa kali, satpam malam melaporkan pintu terbuka sendiri atau mendengar suara langkah di dalam. Cerita itu membuat bulu kudukku meremang. Aku mulai mengerti mengapa Pak Surya menyuruhku menjauh. Malam-malam berikutnya, aku sengaja tidak melewati area dekat gudang. Tapi setiap kali hujan turun deras, aku merasa seperti dia memanggil, entah lewat bisikan di angin atau lewat perasaan aneh di dada. Pernah suatu kali, ketika semua lampu di pos berkedip sebentar, monitor kamera nomor 7 tiba-tiba buram. Dan di sela-sela gangguan itu, aku yakin sekali melihat rambut panjang menutupi sebagian layar. Sejak kejadian itu, aku tidak pernah lagi berani mendekat ke sana sendirian. Bahkan, jika ada perintah patroli ke gudang, aku selalu meminta ditemani 2 orang lain. Anehnya, setiap kali aku mencoba bercerita pada orang luar, mereka hanya tertawa, mengira aku sedang membumbui kisah shift malam. Tapi bagi yang pernah jaga di tempat ini, mereka tahu ada sesuatu di sana. Dari semua ini, aku belajar satu hal. Kadang, tempat yang sepi bukan berarti kosong. Ada hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan dengan logika. Dan mungkin memang sebaiknya tidak kita usik. Karena yang tinggal di sana tidak selalu ingin terlihat. Kini, setiap kali aku melewati lorong yang mengarah ke gudang itu, aku menunduk sedikit, pura-pura tidak melihat. Dan jika angin membawa bisikan samar di telinga, aku hanya berbisik dalam hati, "Maaf, aku tidak bermaksud mengganggu."